Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja serta puji marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa salawat salamnya kita curah limpahkan kepada Nabi besar kita yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dosen yang terhormat serta teman-teman sekalian, izinkanlah saya untuk menjelaskan tentang materi perbandingan sistem operasi Windows, Linux, dan juga Android. Tapi sebelum itu, perkenalkan saya Prahayu dengan NPM 202302001024 dari kelas Sistem Informasi A tahun 2023. Seperti yang saya katakan tadi, materi ini berjudul tentang perbandingan sistem operasi Windows, Linux, serta Android. Ketiga sistem operasi tersebut, Windows, Linux, dan Android adalah sistem operasi yang sangat populer di kalangan kita. Bahkan banyak digunakan di berbagai lini masyarakat seperti perkantoran, sekolah, dan yang lainnya seperti itu. Adapun tujuan penggunaannya dari Windows sendiri adalah satu, sistem operasi yang paling umum digunakan di dunia, terutama di kalangan pengguna komputer pribadi. Mungkin kita dan juga Anda adalah salah satu pengguna dari sistem operasi Windows ya. Sistem ini cocok sekali untuk berbagai keperluan, mulai dari kerja, serta membuat video, nonton video, main game, dan juga yang lainnya seperti itu. Kenapa? Karena tampilan dari Windows sangat user friendly dan banyak aplikasi yang bisa diakses oleh Windows sendiri. Yang kedua adalah Linux. Linux dikenal sebagai sistem operasi yang kuat, stabil, dan fleksibel. Biasa digunakan oleh para developer dan juga orang-orang yang bekerja di bidang teknologi, terutama untuk kebutuhan server, keamanan jaringan, atau pengembangan software. Karena sifatnya yang open source, Linux bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan. Cocok juga untuk orang yang suka ngoprek ya atau ngulik tentang sistem dan ingin punya kontrol penuh dengan sistem yang dia buat seperti itu. Lalu yang ketiga yang mungkin sering kita pakai ya dan jarang pada zaman sekarang orang itu gak punya adalah Android, sistem operasi Android atau operasi sistem Android. Dirancang khusus untuk perangkat mobile seperti handphone dan juga tablet. Operasi sistem ini dibuat untuk memudahkan akses dan kenyamanan saat digunakan secara mobile. Jadi kalau kita sering pakai HP untuk browsing, chatan, belanja online, atau main game, ya itulah kegunaan atau kekuatan dari Android sendiri seperti itu. Selain digunakan di HP, sistem Android sekarang juga sudah mulai masuk ke smart TV, jam tangan pintar, bahkan perangkat internet IoT seperti itu. Dua jenis perangkat yang digunakan. Satu, Windows. Umumnya dipasang di desktop, laptop, dan berbagai jenis tablet. Karena penggunaan luas di kalangan umum, banyak perangkat keras atau hardware yang memang dirancang agar kompatibel dengan Windows. Jadi saking banyaknya yang menggunakan operasi sistem Windows, jadi para produsen pun berlomba-lomba menciptakan hardware yang sangat kompatibel dengan Windows seperti itu. Yang kedua adalah Linux. Bisa digunakan di berbagai jenis perangkat, mulai dari komputer, bisa laptop, bisa hingga server seperti itu. Bahkan digunakan di teknologi seperti router, mesin industri, dan alat-alat pintar lainnya seperti itu. Karena fleksibel dan ringan, Linux sering dipakai di perangkat dengan sumber daya terbatas. Yang ketiga adalah Android. Jenis perangkat yang didukung di sistem operasi Android adalah mobile.
seperti smartphone dan tablet. Tapi sekarang Android juga sudah merambah ke dunia seperti smart TV, bahkan juga kulkas pintar. Semua perangkat yang butuh tampilan antar muka, sentuh, koneksi internet bisa dijalankan sistem Android. Jadi sistem Android ini zaman sekarang bukan hanya di handphone, tetapi juga sudah di berbagai peralatan elektronik yang sangat canggih. Mungkin seperti kulkas pintar, ataupun yang sering anak-anak zaman sekarang pakai adalah smartwatch ya, jam pintar. 3. Kelebihan masing-masing sistem operasi. Yang pertama Windows, yaitu mudah digunakan, tampilannya familiar, apalagi buat yang sudah terbiasa sejak sekolah. Ya mungkin kita di sekolah ya jarang menggunakan Linux, tetapi disuguhi Windows. Nah, jadi sangat familiar sekali tampilan Windows bagi kita. Yang kedua, compatible dengan banyak software, mulai dari Microsoft Office, Adobe, hingga Photoshop, juga berbagai aplikasi animator, dan juga yang mungkin sering digunakan oleh anak-anak muda yaitu game. Windows sangat compatible dengan software-software game seperti itu. 3. Didukung oleh banyak produser hardware. Jadi ketika kita ingin mencari perangkat spare part ya, kalau motor mas spare part perangkat yang bisa compatible dengan Windows sangat gampang, karena banyak produser yang menciptakan perangkat yang bisa compatible dengan Windows seperti itu. Yang kedua, kelebihan dari Linux, gratis dan open source, tidak perlu bayar lisensi, bahkan bisa lihat dan ubah kode sumbernya. Berbeda dengan Windows ya, kadang kita perlu membayar lisensi, kalau di Linux enggak. 2. Keamanan tinggi, jarang kena virus atau malware karena sistemnya yang kuat. Seperti itu. 3. Ringan dan stabil. Kelebihan dari Linux ringan dan stabil sekali. Cocok buat server yang butuh menyala 24 jam nonstop. Makanya kebanyakan server-server itu menggunakan sistem Linux seperti itu. 4. Bisa dimodifikasi. Mau tampilan seperti macOS bisa. Mau bikin sistem mini bisa. Mau juga yang lain juga bisa seperti itu. Yang ketiga, kelebihan dari Android, akses ke jutaan aplikasi. Yang pertama, akses ke jutaan aplikasi seperti Google Play yang menyediakan berbagai aplikasi, serta mungkin hiburan-hiburan lain seperti YouTube, TikTok, Facebook, serta komunikasi seperti WhatsApp seperti itu. Kedua, gratis dan fleksibel. Banyak produsen bisa mengembangkan versi Android mereka sendiri. Ya buktinya sekarang sudah banyak sekali ya teknologi yang berbasis Android seperti itu. 3. Desain untuk layar sentuh, navigasi mudah dengan jari tanpa perlu mouse dan keyboard. Berbeda dengan seperti Windows ya, yang perlu gak semua sih, tapi rata-rata ya perlu mouse dan keyboard. Untuk Android sendiri tidak perlu, jadi semuanya langsung bersentuhan dengan jari kita seperti itu. Yang keempat, banyak digunakan di seluruh dunia. Ini tidak bisa dipungkiri ya, karena banyak sekali yang menggunakan Android di dunia ini, termasuk saya sendiri, dan juga termasuk Anda. Lalu yang keempat, kekurangan masing-masing sistem operasi. 1. Dari Windows, berbayar. Seperti yang saya katakan tadi, berbeda dengan Linux, Windows itu berbayar ya. Jadi untuk versi aslinya kita perlu beri lisensinya seperti itu. Kedua, rentan terhadap virus dan malware. Ini sering terjadi ya, dikarenakan mungkin banyaknya pengguna, jadi virus itu menyerang ke sistem Windows. Mungkin bisa diambil contohnya seperti pada kasus pemerintahan kemarin ya, yang pusat data nasional itu yang diretas itu menggunakan sistem Windows kayak katanya. 3. Berat di spesifikasi rendah. Mungkin ketika kita ingin main game ya, contoh kita pengen game yang berat sekali, kita butuh perangkat yang juga compatible. Semisal kita pengen main game GTA 5, kita nggak bisa mainnya di Intel Core Celeron, nggak bisa, minimal Intel Core 7 bahkan juga Intel Core 9 seperti itu. Kedua, kekurangan dari Linux, kurang ramah untuk pemula. Ya mungkin karena kita sering pakai Windows ya, mungkin dari yang kecil udah
udah kenal dengan komputer, udah tampilannya Windows, maka ketika kita saat ini kembali ke Linux gitu ya, itu kurang ramah buat kita karena tampilannya sangat berbeda dengan Windows seperti itu. B atau 2, tidak semua software tersedia. Beberapa aplikasi dibuat khusus untuk sistem operasi Windows saja, tidak untuk Linux. Ketiga, instalasi drive atau hardware ribet. Jadi tidak semudah di Windows ya untuk menginstal drive ataupun hardware dari Linux sendiri seperti itu. Ketiga, kekurangan dari sistem operasi Android kurang cocok untuk pekerjaan serius seperti programming desktop. Karena didesain untuk penggunaan mobile seperti itu. Kebanyakan programmer itu menggunakan laptop, sedangkan laptop kebanyakan menggunakan sistem operasi Windows, jadi jarang menggunakan Android seperti itu. Nomor 2, update tergantung pabrikan. Jadi enggak semua HP ya dapat update sistem terbaru secara rutin seperti itu. Yang ketiga, fragmentasi tinggi. Banyak versi Android di lapangan. Jadi saking banyaknya sistem Android di lapangan sehingga tidak semua aplikasi bisa berjalan di perangkat yang sama seperti itu. Yang kelima adalah tampilan dan interaksi atau user interface. Pertama, dari Windows sendiri menggunakan GUI atau Graphic User Interface berbasis jendela, dilengkapi dengan start menu atau tombol menu, taskbar, icon-icon yang memudahkan navigasi seperti itu. Seperti tadi yang saya katakan, sangat friendly sekali Windows ini. Hingga bisa juga dikombinasikan dengan touch screen di beberapa perangkat. Bahkan mungkin zaman sekarang ya, bukan hanya Android saja, tapi laptop juga sudah mulai touchscreen. Termasuk juga laptop saya alhamdulillah sudah touchscreen. Yang kedua, tampilan atau user interface dari Linux. Tampilan bisa sangat beragam tergantung desktop environment yang digunakan. Misalnya KDE atau XFCE. Selain GUI, Linux juga bisa atau kuat di sisi command line terminal seperti itu. Yang mungkin Anda di laptopnya punya command lainnya bisa gunakan itu Linux namanya, seperti itu. Ketiga, Android didominasi oleh antarmuka berbasis sentuhan seperti HP kita ya, seperti itu. Navigasi yang menggunakan gestur atau tombol virtual seperti itu. Jadi orang awam pun bisa dengan mudah menggunakan Android karena langsung disentuh seperti itu. Mungkin contohnya ibu saya ya, yang saya dulu cuma mengajarkan beliau cara mengangkat telepon setelah menutup telepon. Lama-lama kesini beliau tuh ngulik sendiri ya. Ada kemauan bikin WhatsApp lah, bikin TikTok lah, bikin nggak tahu Instagram beliau juga punya tapi juga tidak, tapi WhatsApp sama Facebook beliau, TikTok bahkan beliau bikin sendiri seperti itu. Adapun sistem operasi yang sering atau yang saya pilih ya, yaitu pasti Windows. Yang pertama mungkin karena tampilannya sudah familiar sejak dulu, karena saya dari zaman kecil sekolah sampai sekarang mungkin menggunakan sistem operasi Windows, jadi sangat familiar dan sudah terbiasa seperti itu. Kedua, banyak tersedia alat bantu pemrograman yang seperti Visual Studio, NetBeans, dan juga yang lainnya seperti itu. Ketiga, kompatibel dengan berbagai bahasa pemrograman, mulai dari Python, JavaScript, C++, PHP, sampai mungkin dengan berbagai framework web seperti Node.js dan React. Keempat, proses instalasi software mudah dan cepat. Menginstal software di Windows itu termasuk mudah ya, mudah sekali seperti itu, mudah sekali. Jadi itulah mungkin beberapa alasan
saya menggunakan Windows seperti itu. Yang pertama bisa saya ulangi karena tampilan yang familiar sejak kecil ya sudah memakainya. Kedua mungkin karena berbagai software yang bisa diinstal di sana serta compatible dengan berbagai bahasa pemrograman. Jadi ketika saya membuat pemrograman saya lebih suka menggunakan Windows seperti itu. Jadi itulah materi yang bisa saya sampaikan tentang perbandingan sistem operasi Windows, Linux, dan Android. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung saja DM ke Instagram saya di pinggir ini. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.